Ya pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Fasta Anastasia. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, Polresta Banyuwangi kembali menyita uang palsu asing. Sitaan ini merupakan hasil pengembangan dari penyelidikan atas kasus peredaran uang palsu sebelumnya. Ya, kini tersangka diamankan oleh Polresta Banyuwangi dengan barang bukti 3 bendel uang dolar palsu yang jika dirupiahkan senilai 420 juta rupiah. Pemirsa, Polresta Banyuwangi kembali menyita uang palsu dari pecahan mata uang asing yang sebelumnya berhasil disita. Jika dinilai dalam bentuk rupiah, nilainya sangat fantastis, yakni 1,7 triliun rupiah pada Senin 1 Maret 2021 lalu. Hal tersebut merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang berhasil diungkap oleh petugas kepolisian resort Kota Banyuwangi, di mana 10 tersangka berhasil ditangkap dan juga menyita uang senilai 2,8 triliun uang palsu dari berbagai negara. Jika ditotal keseluruhan nilainya mencapai 4,5 triliun rupiah. Kasus peredaran uang palsu terus dilakukan pengembangan oleh Polresta Banyuwangi. Kini tersangka ke-13 diamankan oleh Polresta Banyuwangi dengan barang bukti 3 bendel uang dolar palsu atau jika dirupiahkan sebanyak 420 juta rupiah. AL, tersangka ke-13 ini tertangkap di Provinsi Banten, yang merupakan daerah asalnya pada 5 Maret 2021. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin menyampaikan, dari pengembangan tersebut, uang palsu dijual dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari penjualan tersangka kepada pelaku yang sebelumnya ditangkap, AL menerima hasil senilai Rp500.000 setiap kali transaksi dengan berbagai modus transaksi. AL mengaku jika modus tersebut sudah dilakukannya selama 4 tahun dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kita menyajikan lagi satu PSK dalam rangka publik rilis yang hubungannya dengan uang palsu. Ini merupakan PSK yang ke-13 yang dimana kami amankan dan ditangkap sama anggota operasional di tanggal 5 Maret 2021 jamnya 21.30 waktu Indonesia Barat di Provinsi Banten. Kemudian modus operandinya di mana AL ini menjual 3 bundel uang dolar ini pembuatan 2013 ya. 2006 kepada tersangka B. Kemudian uang tersebut dihargai dengan 1.500.000. Asal uang dolar tersebut dibeli dari saudara IR alias AD yang alamatnya sama, sehingga tersangka ini mendapat keuntungan rata-rata dari pembelian di Rp500.000. Kemudian kita melaksanakan kegiatan pengembangan. Inilah hasil pengembangan daripada TSK yang awalnya 10 ditambah jadi 3 dan sekarang berjumlah 13. Kemudian ini merupakan juga salah satu kunci. Jadi 3 orang yang terakhir ini merupakan kunci daripada upal ataupun peredaran uang palsu yang ada yang diawali daripada TKP Banyuwangi. Kemudian di dalam ini kita menyita 2 barang bukti dan yang bersangkutan telah mengakui akan perbuatannya, dan kita bisa lihat bahwasanya perbuatan ini dilakukan sudah berapa lama ya? 4 tahun? 4 tahun jalan. Keuntungan berapa? Belum ya?
banyak ya sebenarnya terlibat di sini. Maksudnya ada banyak sebenarnya yang terlibat. Kalau yang terlibat di sana itu banyak ya. Yang lainnya kan masih DPO ya. Kasus tersebut merupakan jaringan antar provinsi. Polresta Banyuwangi akan terus mengembangkan kasus tersebut hingga ditemukannya alat produksi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Satreskrim Polsek Genteng berhasil membongkar sindikat peredaran obat terlarang jenis Piltrek. 3 tersangka yang masih berusia muda tersebut diamankan dalam gelar operasi Pekat Semeru menjelang bulan suci Ramadan. Dari penangkapan ketiganya diperoleh barang bukti ratusan butir Piltrex, uang tunai serta telepon genggam. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka diancam kurungan 10 tahun penjara. Pemirsa, inilah 3 tersangka yang diamankan oleh Satreskrim Polsek Genteng karena diduga mengedarkan obat terlarang jenis Piltrek. Penangkapan ini merupakan giat operasi Pekat Semeru yang dilakukan aparat Polsek Genteng menjelang bulan suci Ramadan. Ketiga tersangka yang tergolong masih muda tersebut yakni berinisial EYP 22 tahun, MA 22 tahun, serta MBA 20 tahun. Bahkan salah satu tersangka berinisial MA warga Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, merupakan residivis pada kasus yang sama. Hasil ini merupakan pengembangan dari kasus pertama yakni dari tersangka EYP, di mana saat dilakukan penyelidikan, polisi mendapatkan barang bukti berupa Piltrek sebanyak 30 butir dan uang Rp100.000. Saat dilakukan pengembangan, tersangka EYP mengaku mendapatkan barang terlarang tersebut dari tersangka MA. Saat dilakukan penangkapan kepada tersangka MA, polisi mendapatkan barang bukti Piltrek sebanyak 374 butir dengan uang tunai Rp495.000 serta 1 unit telepon genggam. Dari hasil penyelidikan terhadap satu tersangka MBA, polisi berhasil mendapatkan barang bukti Piltrek 30 butir yang dibungkus dalam 3 klip plastik, masing-masing berisikan 10 butir, serta uang tunai sejumlah Rp60.000. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka kini mendekam di sel Mapolsek Genteng. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin melalui Kapolsek Genteng AKP Sudarmaji menyampaikan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya peredaran obat-obatan terlarang jenis trek di kalangan anak muda. Dirinya menambahkan untuk ketiga tersangka dikenakan pasal 1961-97 tahun 2009 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda 1 miliar. Ya, pada awalnya kita memang melaksanakan operasi Pekat, khusus untuk Polsek Genteng berhasil mengungkap 3 tersangka. Satu tersangka itu namanya Eski Yuda Prasetyo. Itu dapat laporan dari masyarakat, informasi masyarakat bahwa terjadi peredaran trek ya di kalangan anak-anak muda. Sehingga kita lakukan penyelidikan dan kemudian kita berhasil kita tangkap dengan barang bukti uang Rp100.000 dengan 30 butir trek. Nah, setelah kita kembangkan, ternyata Eski Yuda Prasetyo ini mendapat barang itu dari Aliwapa. Aliwapa ini sendiri memang sudah pernah masuk ya, istilahnya residivis. Nah, setelah itu kita kejar ke Aliwapa, kita lakukan penyelidikan, ditemukan di rumahnya itu barang bukti 374 butir trek ditambah dengan uang tunai 495.000 dan HP Oppo. Kemudian setelah beberapa hari berikutnya, Polsek Genteng juga mendapat informasi dari masyarakat lagi, kemudian kita lakukan penyelidikan, ternyata kita temukan lagi tersangka atas nama Muhammad Bahtiar Apendi. Setelah kita lakukan penggeledahan, kita dapat barang bukti uang 60.000 ditambah dengan 3 klip plastikan itu ya, masing-masing plastik isu berisi 10, jadi 30 butir trek. Kepada ketiga tersangka kita kenakan pasal 196-197 Undang-Undang Kesehatan
dengan hukuman maksimal 10 tahun atau denda 1 miliar. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Puluhan perahu nelayan di Pantai Gelondong, Desa Watu Kebu, Belimbing Sari terdampak cuaca ekstrim hingga menyebabkan kerugian. Ya, pasalnya hasil tangkapan ikan tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Dengan ini para nelayan mengharapkan adanya solusi dari pemerintah. Pemirsa, puluhan perahu berlabuh di Pantai Gelondong, Desa Watu Kebu, Kecamatan Belimbing Sari, Jawa Timur, diakibatkan cuaca buruk yang seringkali terjadi pada musim hujan. Hal ini membuat banyak nelayan mengurangi waktu mereka melaut. Akhirnya, mereka pun memilih melaut di sekitar perairan terdekat saja. Cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini berdampak terhadap ketinggian muka air laut di perairan Pantai Gelondong. Alhasil, sejak beberapa bulan lalu, puluhan nelayan Gelondong jarang melaut lantaran terkendala cuaca yang tidak menentu. Saat air laut pasang, puluhan nelayan Gelondong lebih memilih tidak melaut. Bila nekat melaut, selain faktor resiko tinggi, hasil tangkapan juga tidak sebanding dengan operasional yang dikeluarkan. Seperti para nelayan Gelondong yang tengah memperbaiki jaring-jaringnya seusai melaut. Tangkapan ikan atau rajungan yang ia dapat tidak sesuai dari apa yang ia harapkan. Hal ini tentunya membuat nelayan merugi. Kesulitan ini seringkali dialami oleh para nelayan Gelondong. Tentunya berdampak pada ekonomi mereka yang dibutuhkan setiap harinya. Sekarang ini kan cuacanya kan nggak mesti. Kadang baik, kadang tidak, kadang sekali baik mulai jam 7 sampai pagi, jam 7 malam sampai pagi. Kadang jam 7 sampai jam 12 angin, nanti jam 1 malam sampai jam 6, jam 5 baik. Jadi kurang begitu pas. Ya kalau pendapatan ikan kalau cuaca buruk itu lebih mengurangi lagi. Sebab kenapa? Sebab lebih mengurangi lagi bahwasanya nelayan ini semuanya itu diibaratkan itu apa? Nggak bisa dia nggak bisa kerja itu. Nah, kecuali kalau cuaca itu baik, itu baru penghasilan itu kayaknya ya agak naik lah gitu. agak lumayan gitu ya. Kalau cuaca seperti ini mau prediksi penghasilan itu ya agak sulit sekarang ini ya. Kadang ya tekor bensin, ya tekor rokok, ya juga apa ya camilan, ya sangu-sangu yang untuk itu bahan-bahan yang untuk itu. Sebab apa? Sebab kadang ya yang saya itu apa yang sudah saya jalankan itu kadang ya cuaca baik berjalan sudah. Itu dari tengah itu nanti cuaca buruk, jaring belum turun, kita sudah pulang. Itu sudah ibaratkan sudah tekor, udah bensin, ya rokoknya, ya sarapan. Tapi kalau cuaca enak ya insya Allah lah bisa mendapat. Ya, kalau seperti ini kan cuaca kan enak, angin kan cuma sepoi-sepoi, angin gelombang kecil, itu enak. Jadi arah kita mau kemana itu bisa, entah mau ke utara, entah ke selatan, ke timur, ke Bali itu bisa. Cuma yang di itu nelayan itu angin. Kalau angin besar, gelombang besar itu sudah yang paling bahaya. Kebutuhan ekonomi dari peralatan melaut yang seringkali rusak atau sudah tidak layak pakai pun sangat mereka butuhkan. Lantaran tidak bisa memperbaiki atau beli peralatan baru, para nelayan ini pun berharap untuk dapat perhatian dari pemerintah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani dan Muhammad Ali Bakbut, Terminal Manajer Pertamina Tanjung Wangi, meresmikan rumah bambu yang ada di Kampung Batara. Ya, rumah bambu ini merupakan bentuk dukungan dari PT Pertamina Tanjung Wangi dari dana CSR yang difungsikan sebagai tempat belajar bagi anak-anak, sekaligus sarana pertemuan bagi warga sekitar. Peresmian rumah bambu Papring Kampung Batara. Pemirsa, pada Selasa pagi 30 Maret 2021, Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani dan Muhammad Ali Bakbut, Terminal Manajer Pertamina Tanjung Wangi, meresmikan rumah bambu yang berada di Kampung Batara, lingkungan Papring, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur.
Perlu diketahui sebelumnya, Kampung Batara sendiri merupakan tempat belajar non-formal berbasis alam. Didirikan sejak tahun 2015, Kampung Batara berhasil mencetak anak-anak di sekitar lingkungan Papring menjadi anak-anak berprestasi di berbagai bidang. Atas keberhasilannya menciptakan generasi muda yang berprestasi, kini Kampung Batara mendapatkan bantuan dana CSR berupa bangunan rumah bambu dari PT Pertamina Tanjung Wangi. Nantinya rumah bambu ini akan digunakan sebagai tempat belajar bagi anak-anak. Selain itu, tempat ini juga akan digunakan sebagai sarana pertemuan bagi warga sekitar. Sementara itu, Terminal Manajer Pertamina Tanjung Wangi Muhammad Ali Bakbud mengatakan bahwasanya dipilihnya Kampung Batara sebagai penerima dana CSR lantaran Kampung Batara merupakan salah satu ring pertama di lingkup Kecamatan Kalipuro, sehingga dengan ini Kampung Batara berhak mendapatkan dana CSR. Dengan adanya bantuan ini, Muhammad Ali Bakbud berharap agar nantinya rumah bambu tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Harapannya kami dari Pertamina supaya warga masyarakat khususnya Kampung Batara ini bisa memanfaatkan rumah bambu ini sebagai media untuk melakukan pembelajaran baik tingkat anak-anak maupun yang dewasa maupun orang tua. Karena menurut Pak Widi bahwa tempat ini sudah direncanakan, jadi sudah dijadwalkan untuk penggunaan rumah bambu ini. Jadi pada saat pagi hari untuk anak-anak, kemudian siangnya untuk orang dewasa, kemudian sorenya untuk emak-emak katanya seperti itu. Ya harapannya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan tempat ini, artinya karena baru resmi kan rame seperti itu, maksudnya kalau bisa setiap saat rame, jangan cuma minggu pertama, bulan pertama, kemudian bulan kedua rame, setelah itu hilang semua seperti itu. Harapan kami semua biar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin rumah bambu ini. Kecamatan Kalipuro semuanya merupakan ring satu tempat kami, Pak. Jadi makanya kami tempatkan di sini dana CSR kami. Semuanya ada ring dua lagi, Pak. Semuanya satu di Pantai Cemara ya, Pantai Cemara. Ya, itu yang paling rencanakan besok ya, Pak. Itu pun besok rencana acaranya juga penyerahan seperti ini. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwarana sangatlah mendukung atas berdirinya Kampung Batara. Pasalnya, dengan adanya Kampung Batara ini, anak-anak sekitar dapat belajar sesuai dengan minat dan bakat. Pada kesempatan kali ini, Ipuk juga memberikan apresiasi terhadap prestasi yang telah diraih oleh anak-anak di lingkungan Kampung Batara. Selain itu, pihaknya juga berpesan kepada semuanya agar nantinya Kampung Batara lainnya juga dapat didirikan di wilayah lain yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Ya, Kampung Papring ini menurut saya gambaran dari kekhasan yang ada di Banyuwangi. Gotong royongnya jalan, guyupnya jalan, dan memang berkesenian dan berkebudayaannya juga luar biasa. Dan pastinya mereka juga mencintai lingkungannya. Jadi apa yang memang ada di Kampung Batara ini saya rasa semuanya paket lengkap, komplit, yaitu dari berkesenian, budaya, lingkungan, pendidikan, dan mudah-mudahan nanti ini bisa ditransferkan ke kelompok-kelompok lain, ke komunitas-komunitas lain. Nah, selama ini memang kan komunitasnya masih ada yang hanya di kebudayaan, masih ada yang di alam, masih ada yang di pendidikan, masih ada yang di literasi. Nah, mungkin nanti Pak Widi bisa mentransfer ilmunya, karena di sini sudah lengkap, ada literasi, ada alam, ada budaya, dan pendidikan juga. Jadi pendidikan karakter juga ada di sini. Jadi saya sangat senang sekali mengapresiasi sebagai atas nama Kabupaten Banyuwangi, mengapresiasi dengan keberadaan Kampung Batara ini. Dan saya tadi juga sudah minta kepada Dinas Pariwisata bagaimana lingkungan ini nanti juga bisa menjadi salah satu tempat yang bisa menjadi potensi wisata. Itu sudah dari Bupati sebelumnya sudah ada dengan isi Solo, ya, dan sudah ada anak lulusan Banyuwangi yang dari isi Solo. Kebetulan kita sudah akan memperpanjang MOU dengan beberapa kampus. Nantinya mudah-mudahan beasiswa ini bisa terus kita berikan kepada anak Banyuwangi yang untuk berkesenian dan kebudayaan. Pendidikan non formal, iya di dinas pendidikan ada. Jadi pendidikan di luar sekolah atau namanya di pendidikan masyarakat ada di bidangnya di dinas pendidikan.
Dengan adanya bantuan CSR dari Pertamina Tanjung Wangi ini, founder Kampung Batara Widi Nur Mahmudi mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang selama ini membantu serta mendukung terhadap Kampung Batara. Selain itu, dalam hal ini dengan adanya bantuan CSR dari Pertamina Tanjung Wangi tersebut, nantinya bantuan ini dapat digunakan secara maksimal sehingga menjadi bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ya, alhamdulillah untuk kegiatan Kampung Batara hari ini telah diresmikan oleh Bupati Banyuwangi dan juga disaksikan langsung oleh pemberi CSR dari Pertamina Tanjung Wangi Banyuwangi. Yang jelas ini adalah berkah bersama, gitu ya. Semua orang memiliki tanggung jawab bersama dengan porsi dan posisi serta potensi mereka masing-masing, sehingga mereka juga memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan dengan potensinya masing-masing. Harapannya setelah rumah bambu ini diresmikan, ini juga tidak hanya digunakan untuk kegiatan Kampung Batara, tapi juga oleh masyarakat seluruh Papring, gitu kan, yang ingin memanfaatkan ini untuk edukasi belajar apa saja bisa dilaksanakan di sini. Jadi ini fasilitas umum sebenarnya yang memang kebetulan ada di Papring dan kebetulan diinisiasi oleh teman-teman Kampung Batara, dan secara kebetulan pula ini support juga dari Pertamina Tanjung Wangi Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta Anastasia. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.